Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM 210304500005 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kebijakan kesehatan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai konsep kebijakan publik. Adapun definisi kebijakan menurut James Anderson, kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Carl Friedrich Rice, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seorang kelompok atau perintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Adapun perkembangan kebijakan publik, yang dimana perkembangan awal akademik mulai dari periode 1960 sampai periode 1980-an. Adapun jenis kebijakan publik, yang pertama itu kebijakan substansif versus atau prosedural, yang kedua kebijakan distributif versus kebijakan regulatori, dan kebijakan redistributif, yang ketiga kebijakan material versus dan kebijakan simbolik, dan yang keempat kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau barang privat. Adapun ciri-ciri kebijakan publik, yang pertama kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dan mengarah pada tujuan tertentu. Yang kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan yang berkaitan dan berpola. Yang ketiga, kebijakan itu adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan dalam bidang tertentu. Yang terakhir, kebijakan publik mungkin berbentuk positif dan juga pula berbentuk negatif. Nah, di sini ada konsep kunci kebijakan publik. Yang pertama, tindakan pemerintah yang berwenang. Yang kedua, reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Yang ketiga, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Yang keempat, keputusan untuk melakukan atau tidaknya sesuatu. Terus yang terakhir, justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa aktor. Adapun dasar-dasar analisis kebijakan kesehatan. Nah, yang pertama itu analisis. Nah, di mana kebijakan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen dan hubungannya satu sama lain dan fungsi dari masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Yang kedua itu kebijakan, di mana langkah tindakan yang secara sengaja yang dilakukan oleh seorang unsur atau sejumlah unsur yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, kesehatan, di mana kesehatan keadaan sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya terbatas dari berbagai macam penyakit atau kelemahan. Adapun peran dan fungsi analisis kebijakan kesehatan, yang pertama adanya analisis kesehatan yang akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multidisiplin ilmu. Dan yang ketiga, adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan atau keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Dan yang terakhir, analisis kebijakan kesehatan juga telah menelah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau diundangkan. Adapun karakteristik masalah kebijakan. Yang pertama, interdependensi atau saling tergantung. Yang kedua, subjektif.
yang ketiga artifisial, yang keempat dinamis, dan yang kelima tidak terduga. Nah, di sini lingkup analisis kebijakan terbagi 5 poin. Yang pertama itu penetapan masalah kebijakan, yang kedua formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan yang keempat implementasi kebijakan, dan yang kelima itu evaluasi kebijakan. Di sini ada kajian hasil analisis kebijakan. Ada masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan juga kinerja kebijakan. Adapun teori keputusan dari analisis kebijakan itu deskriptif, di mana baiknya kebijakan untuk diberlakukan, dan normatif, di mana memperbaiki apa-apa yang keliru. Adapun konsep perencanaan dalam kesehatan yaitu definisi perencanaan. Nah, perencanaan adalah kemampuan untuk memilih salah satu kemungkinan yang tersedia dan dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Adapun urgensi perencanaan dan unsur-unsur 5W1H. Adapun prinsip perencanaan. Yang pertama, menggunakan pertimbangan sistematis dan objektif. Yang kedua, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam satu kerangka. Yang ketiga, proses berkesinambungan. Adapun syarat perencanaan, yang pertama itu tujuan harus jelas, yang kedua mencantumkan standar untuk mengukur keberhasilan, yang ketiga berpedoman kepada sistem yang berlaku, yang keempat uraian aktivitas yang lengkap dan fleksibel. Di sini proses perencanaan ada 5. Yang pertama dimulai ketika kepala organisasi membuat rencana organisasi keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan strategis. Yang kedua, menerjemahkan rencana dan sasaran strategi. Yang ketiga, kepala organisasi menjabarkan faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menetapkan tujuan pribadi dan perencanaan krisis yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencan untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Adapun analisis situasi, di mana bertujuan untuk mengumpulkan jenis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan data kesehatan yang dibutuhkan dalam analisis situasi, di mana yang pertama data tentang penyakit dan kejadian sakit, yang kedua data kependudukan, dan yang ketiga data potensi organisasi kesehatan, yang keempat keadaan lingkungan dan geografi, yang kelima data sarana dan prasarana. Adapun keuntungan perencanaan, yang pertama, perencanaan akan menyebabkan terciptanya aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara teratur. Yang kedua, akan menghilangkan pekerjaan yang tidak terlalu produktif. Yang ketiga, dapat mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena perencanaan ditetapkan berbagai standar. Yang keempat, memberikan landasan pokok fungsi manajemen terutama fungsi pengawasan. Adapun kelemahan perencanaan yaitu yang pertama memiliki keterbatasan mengukur informasi dengan fakta di masa yang akan datang dengan tepat. Yang kedua, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Yang ketiga, memiliki hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus memungkinkan hasil yang akan dicapai. Yang keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Yang kelima, perencanaan menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.